Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 15.00 WITA, kita telah berkumpul di room ini untuk mengikuti presentasi dari Bapak Satrio Irwandi, MPD, yang mengajar di SMP 7 Mataram. Sebelum kita mulai, kami dulu profil dari Bapak Satrio Irwandi. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 7 Mataram. Kemudian beliau S1-nya di Universitas Mataram, kemudian S2-nya di Universitas Malang. Kemudian profil daripada Bapak Satrio Irwandi. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Haja Endah Ekowati dari KSD NTB. Saya di sini bertindak sebagai moderator sekaligus host karena kebetulan Bu Hapna MPD dari SMK Negeri 3 belum hadir, jadi saya merangkap sebagai host. Oke, Bapak Ibu hebat sekalian yang ada di room ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semuanya ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk tidak memperpanjang dan bisa kita langsung mulai. Sebelumnya saya aturkan rule-nya. Pertama yaitu mohon pada saat presentasi nanti semua mic di mute. Kemudian setelah selesai presentasi, maka saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa langsung mengangkatkan hand slide atau langsung membuka mic-nya dan bicara. Selain itu juga bisa menuliskan di dalam chat, nanti saya bacakan untuk dijawab oleh presenter. Demikian rule yang berlaku pada room ini. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Satrio Irwandi untuk menjelaskan presentasinya tentang manajemen sekolah sehat di masa pandemi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto dan Ibu Siti selaku instruktur dalam pelatihan PKO 25 ini yang telah membimbing dan memberikan materi-materi yang cukup bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Satrio. Silakan Pak Satrio. Ya, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Endah Ekowati dan kepada rekan-rekan guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada kesempatan webinar kali ini. Ya, baik. Saya ucapkan, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, ya. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan guru hebat di seluruh Nusantara yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita mulai saja dengan presentasi tentang sekolah sehat yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba membawakan materi tentang manajemen sekolah sehat di masa pandemi ini. Tidak hanya di masa pandemi, tapi juga ada bagaimana manajemen sekolah sehat ini kita bisa laksanakan dalam situasi-situasi yang sifatnya darurat. Sehingga
manajemen sekolah sehat ini kami anggap sangat penting, apalagi pada saat-saat seperti ini, pada saat masa darurat. Tidak hanya masa pandemi, namun juga pada saat gempa dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alasan mengapa manajemen sekolah sehat ini sangat penting kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, next, Pak Alwan. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Satria Irwandi. Saya sekretaris IGI Kota Mataram, juga guru SMP Negeri 7 Mataram. Yang mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 7 Mataram. Ya, baik, kita ke slide yang kedua. Ya, kita ke slide yang kedua mengenai manajemen sekolah sehat. Ya. Kita mulai dari pengertian manajemen. Ini saya kutip dari Sergio Giovanni mengenai pengertian manajemen. Process of working all through order to accomplish organizational goal efficiently, atau di dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan bahwa sebuah proses di mana kita memperlihatkan atau mengajak orang-orang bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu tujuan dari sebuah organisasi agar lebih efisien. Itu sebagai sebuah pengertian secara umum dari manajemen itu sendiri. Sedangkan sekolah sehat, saya kutip dari Arifin di dalam teks saya, sekolah merupakan institusi yang terorganisir dengan baik, yang merupakan wadah pembentukan karakter atau karakter building, dan media yang mampu menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat atau habit of healthy life. Ini menjadi sebuah pengertian dari manajemen sekolah sehat. Jadi secara keseluruhannya, atau saya ambil kesimpulan bahwa manajemen sekolah sehat diartikan sebagai upaya pengelolaan sekolah dengan baik dan menggerakkan atau memanfaatkan sumber daya sekolah, yaitu semua sumber daya yang ada di sekolah, agar sekolah memiliki lingkungan belajar yang baik untuk mengembangkan karakter dan perilaku sehat siswa. Itu sebagai pengertian manajemen sekolah. Ada latar belakang mengapa manajemen sekolah sehat ini sangat penting. Yang pertama adalah sekolah berperan menjadi pintu masuk dari perubahan perilaku sehat. Ya, ini kita harapkan bagaimana sekolah menanamkan karakter, ya, perubahan perilaku dalam, apalagi zaman sekarang ini, ya, di new normal ini sangat diperlukan perilaku sehat yang kita ajarkan tidak hanya dari rumah, tapi juga di sekolah. Dan kita akan membersihkan kelas dan sebagainya. Yang kedua, latar belakangnya adalah kesehatan dan keselamatan, atau apa yang disampaikan oleh Kemendikbud mengenai kesehatan dan keselamatan dan tumbuh kembang psikososial peserta didik. Itu yang menjadi titik yang sangat diharapkan oleh Kemendikbud. Jadi perhatian kepada kesehatan dan keselamatan dan juga tumbuh kembang psikososial peserta didik. Sehingga manajemen sekolah sehat ini nantinya diperlukan di dalam era new normal ini, karena di dalam beberapa pernyataan dari Bapak Mendikbud kita, Pak Makarim, mengatakan bahwa akan ada tatap muka, tapi dalam jumlah terbatas dengan beberapa protokol kesehatan yang sangat ketat yang akan dilakukan oleh kebijakan seperti itu yang akan diambil oleh Mendikbud dalam menyongsong era new normal ini. Itu sebagai latar belakang kita mengapa manajemen sekolah sehat ini sangat penting. Yang ketiga, pelayanan kesehatan serta perilaku hidup sehat masih sangat kurang. Nah, ini dari beberapa hasil dari tesis ataupun penelitian beberapa ahli tentang bagaimana kekurangan ataupun beberapa kelemahan dari kita sebagai sekolah, terutama di daerah-daerah di Asia Tenggara yang sangat
tidak begitu banyak memahami atau sangat rendah mengenai attitude atau etika dalam bagaimana hidup sehat, lifestyle, education, bagaimana gaya hidup sehat kita yang kurang begitu kita perhatikan, terutama pada sekolah-sekolah negeri. Di beberapa penelitian juga mengatakan bahwa sekolah-sekolah public school lebih kurang memperhatikan ini, sehingga tapi berbeda dengan primary private school, itu banyak sekali ada sedikit perbedaan. Namun secara garis besarnya beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa di negara kita dan beberapa negara Asia bahwa kebersihan ataupun pola hidup sehat masih sangat kurang menjadi perhatian. Jadi ini menjadi mungkin hikmah bagi kita selaku pelaku pendidikan, bahwa pandemi ini mengajarkan kita ataupun mempressure kita untuk melakukan satu gerakan tentang kesehatan. Bagaimana kita bisa berperilaku sehat di sekolah dan di lingkungan rumah. Jadi itu merupakan salah satu mungkin kita bilang sebagai sebuah hikmah dari pandemi ini. Kita dipaksa untuk berbuat atau melakukan sebuah perubahan baru di era new normal ini. Baik, mungkin bisa ditampilkan Pak Alwan Yadi slide-nya. Ya, itu jadi latar belakang dari kenapa manajemen sekolah sehat ini diperlukan. Selanjutnya, dasar hukum. Nah, di sini ada dasar hukum. Kenapa manajemen sekolah sehat ini sangat penting? Yang pertama adalah kita berlandaskan pada dasar hukum yang pertama, yaitu Undang-Undang Fistiknas yang menyatakan secara implisit di sana bahwa mengembangkan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, di mana di dalamnya ada kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga itu merupakan salah satu acuan dari dasar hukum mengapa sekolah sehat itu diperlukan. Selanjutnya, beberapa keputusan Menteri tahun 2006 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah ini sudah dibahas dari beberapa dekade yang lalu. Mungkin di 2003 sudah ada dasar hukumnya tentang sekolah sehat ini. 2006 dari Menteri Kesehatan juga ada peraturan bersama dari SKB dari 4 menteri juga sudah ada, dan tentang kegiatan tentang peraturan tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah juga banyak sekali. Dan juga yang terbaru adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, serta juga Menteri Dalam Negeri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan 2021, tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, ini merupakan dasar hukum dari mengapa sekolah sehat atau manajemen sekolah sehat ini perlu kita sampaikan, perlu kita kupas di sini. Oke, baik, next untuk slide yang kedua. Nah, di sini di masa pandemi atau di masa darurat ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa peran sekolah di masa darurat ini tidak hanya di masa pandemi ini, di masa darurat bisa juga ini sebagai darurat, tapi darurat mungkin ini karena non sifatnya non bukan yang sifatnya alami ya, ini bukan non alami. Jadi ini merupakan pandemi penyakit, bukan merupakan darurat yang sifatnya bencana alam ya. Ini satu pandemi masalah penyakit. Nah, itu peran sekolah sangat penting di sini. Ada peran sekolah ini menjawab 3 tuntutan besar yang ada, yang saya coba bagi menjadi 3, yaitu tuntutan pemerintah. Jadi tuntutan pemerintah terhadap sekolah ini merupakan
tuntutan mengenai prasarana yang harus dijawab oleh sekolah. Prasarana ataupun sarana yang ada di sekolah harus sesuai dengan standar keamanan dan standar kesehatan. Baik juga beberapa kurikulum yang sudah disederhanakan, ataupun beberapa kurikulum seperti kurikulum mitigasi bencana, seperti kita yang sering kena bencana gempa, mungkin ada tentang bagaimana penyelamatan atau bagaimana hal-hal yang sifatnya mitigasi tentang gempa. Jadi banyak hal yang dituntut oleh pemerintah di sini. Yang utamanya di dalam tuntutan pemerintah ini, di mana sekolah harus menjawab, berperan penting dalam menjawab ini, dengan bagaimana peran sekolah ini bisa memberikan solusi tentang manajemen sekolah sehat ini. Terus yang kedua, tuntutan dari peserta didik dan guru. Ini saya maksudkan tuntutan peserta didik ini maksudnya peserta didik ingin bertatap muka, bertemu dengan bapak ibu gurunya. Namun ada beberapa sesuai dengan SKB tadi yang saya sampaikan, di beberapa zona akan diadakan tatap muka, namun dengan segala aturan ataupun protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi ini yang perlu disiapkan oleh sekolah, peran sekolah ini untuk bisa menjawab ini, menjawab tuntutan dari peserta didik dan guru. Yang selanjutnya tuntutan masyarakat. Ya, ini tuntutan masyarakat untuk bisa secepatnya menyekolahkan anaknya, karena kita ketahui bahwa banyak sekali permasalahan dalam PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, yang menjadi kendala bagi orang tua, terutama masyarakat. Yang pertama mungkin ada masalah tidak bisa koneksi internet dan sebagainya, sehingga ini sekolah, kehadiran sekolah atau peran sekolah sangat diharapkan bisa ada pada saat-saat seperti ini. Ya, walaupun nanti mungkin dengan beberapa cara ataupun teknis yang nantinya akan disampaikan secara detail oleh mungkin dari pihak tim COVID ya, ataupun tim yang memberikan kewenangan untuk sekolah untuk bisa dibuka, namun dengan beberapa aturan-aturan tersebut. Jadi peran sekolah ini mungkin ini yang harus dijawab, yaitu 3 tuntutan ini, tuntutan pemerintah, tuntutan peserta didik dan guru, dan juga tuntutan masyarakat. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide 4. Ya, ini tuntutan pemerintah sudah saya sampaikan tadi, bahwa penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai di sekolah. Adanya standar kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Adanya tim siaga pencegahan. Nah, di beberapa sekolah, khususnya di sekolah kami sudah buat tim pencegahan ini, tim siaga COVID ini sudah kita bentuk dengan segala fasilitasnya, seperti mungkin sarana prasarana dan juga yang melengkapi di sana, dan juga termogan dan sebagainya. Ini merupakan tuntutan dari pemerintah, sehingga kita bisa menghadirkan siswa ataupun orang tua mungkin secara terbatas. Itu yang menjadi tuntutan dari pemerintah. Ya, bisa dilanjutkan. Ya, sudah tadi siswa dan guru pelaku pembelajaran membutuhkan relaksasi. Ya, ini benar. Yang ini sudah disampaikan oleh Pak Nadiem di dalam beberapa pernyataannya di media. Mungkin kita pernah melihat di tayangan internet mengenai beberapa pernyataan dari Pak Nadiem mengenai bahwa kita perlu tatap muka sangat diperlukan, ya begitu, sehingga nanti ada hybrid learning yang bisa harus ada tatap muka, walaupun prosentasenya mungkin 20 atau 30% dari kegiatan online ini.
Nah, jadi itu yang agar nantinya tidak terjadi gap antara guru dan murid. Nah, jadi ini perlu dan sangat perlu, sehingga Bapak Menteri dalam beberapa pernyataannya menyatakan bahwa akan ada tatap muka, namun dalam persentase yang tidak terlalu banyak, ya mungkin 30-20%, karena guru dan siswa membutuhkan relaksasi katanya dalam pernyataannya di media, relaksasi untuk bisa dan harus berinteraksi sosial di bidang dengan ya. Selanjutnya standar keamanan. Oke, baik. Ya. Nah ini sebagai saya menyampaikan di sini sebuah slide tentang sekolah sehat sebagai school branding. Ini bisa saya sampaikan sebagai sebuah kesempatan bagi sekolah, ya, karena sekarang sekolah mempunyai hampir sama, ya, semuanya. Pertama, tidak punya siswa yang hadir di sekolahnya. Yang kedua, kita sama-sama di dalam situasi yang darurat, di dalam situasi seperti ini. Jadi ini sangat memungkinkan sekolah sehat ini sebagai sebuah school branding, ataupun yang kita sebut sini pencitraan sekolah. Bagaimana kita bisa membentuk atau membuat sekolah kita menjadi sekolah sehat, ya, sehingga nanti di dalam masyarakat atau di dalam di lingkungan sekitar atau di daerah kita, sekolah kita sudah ada di dalam long term memori mereka, bahwa sekolah kita tertanam sebagai sekolah yang brandingnya sehat, ya, sekolah sehat. Jadi dalam marketing disebut inbound marketing, ya, sudah tertanam di sini bahwa sekolah kita adalah sekolah yang sekolah sehat. Nah, jadi ini adalah kesempatan kita bisa dalam pandemi ini kita buat sebagai sebuah kesempatan kita, ya, sehingga peluang kita untuk menjadi sekolah yang diminati atau favorit mungkin sangat terbuka, ya, adanya COVID ini, ya. Ya, karena ini sangat mendukung, ya, school branding ini ataupun menjadi sekolah sehat ini sangat mendukung dalam situasi ini, karena semua aspek dari pemerintah, masyarakat memiliki suatu kepedulian yang perhatian yang sama untuk benar-benar memperhatikan tentang kesehatan dan perilaku hidup sehat dan hidup bersih di sekolah. Jadi semua punya concern yang sama atau perhatian yang sama dalam masalah sekolah sehat. Ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Oke. Baik. Baik, kita ke fungsi manajemen, ya. Ya. Dari beberapa literatur kita ketahui bahwa fungsi manajemen itu ada 4 secara umum. Ini dari beberapa ahli juga banyak menyatakan bahwa ahli manajemen ada 4. Ya, secara garis besar ada yang bisa 12, ada yang mengatakan itu merupakan beberapa rinciannya yang sifatnya terperinci, tapi secara garis besarnya fungsi manajemen itu ada 4, yaitu perencanaan, planning, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan pengawasan atau controlling. Nah, di sini ada 4 hal penting di dalam fungsi manajemen. Nah, kita akan sekarang ke
manajemen sekolah sehat itu bagaimana dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk menjadi sekolah sehat. Baik, kita lanjut. Baik. Ya. Ya, belum mutar ini, mohon maaf karena masih terkendala dengan koneksi mungkin. Ya, kita mulai dari perencanaan. Ya, perencanaan. Baik, kita dengarkan sana dulu perencanaan. Perencanaan. Ya, di sini ada analisis SWOT dan EDS. Jadi dalam perencanaan ini perlu kita juga menganalisis tentang strength atau kekuatan kita, kelemahan kita di mana, opportunities atau peluangnya di mana, dan threat kita di mana. Jadi ini perlu dalam sebuah perencanaan ya, kita menganalisis tentang kelemahan ataupun kekuatan dari sekolah kita yang perlu kita tonjolkan apa saja kekuatan kita, kelemahannya apa saja, kekurangannya apa saja, dan peluang kita apa saja. Nah, juga di sini EDS atau juga bisa dipakai untuk membuat sebuah perencanaan itu evaluasi diri sekolah. Itu ada juga bagaimana kita bisa mengevaluasi tentang sarana-prasarana yang ada dan sebagainya. Jadi sebelum ini terbentuk kita juga harus membuat analisis ya, analisis SWOT dan EDS juga bisa. Nah, jadi sebelum kita melangkah kepada langkah kedua dalam perencanaan yaitu visi dan misi sekolah. Jadi di dalam perencanaan kita harus bisa pertama analisis SWOT itu harus kita benar-benar analisa. Yang kedua tentang visi dan misi sekolah harus visi dan misi sekolah harus sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita tadi. Jangan bisa masuk di dalam perencanaan kita ya. Ya, mungkin bisa dikecilkan monitornya. Ya, selanjutnya penyusunan Renstra. Ya, ini di sini rencana strategis. Jadi program Renstra rencana strategis untuk membuat harus kita buat renstranya ya atau rencana strategis yang nantinya dituangkan dalam RPS atau rencana program sekolah ya, yang dituangkan di dalam rencana program sekolah. Ya, itu perlu dari 3 tadi yang sudah saya sebutkan dalam perencanaan itu dalam sebuah fungsi manajemen. Perencanaan sebagai fungsi manajemen pertama ada analisis tentang kekurangan dan kelemahan, visi misi dan penyusunan program untuk sekolah sehat tentunya. Ya. Kita lanjut kawan. Ya, kita lanjut. Baik. Ya, mohon maaf ini. Yang kedua adalah pengorganisasian. Bagaimana kita mengorganisir kegiatan-kegiatan kita ya. Kegiatan-kegiatan bagaimana menyusun tim sekolah yang sehat, bagaimana kita bisa membuat suatu program dan menyusun tugas dan fungsi. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita menyusun tim sekolah sehat dan melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, ini yang perlu kita sekolah atau kepala sekolah di sini sebagai manajer perlu benar-benar bisa melihat agar tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian atau kemampuan dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi ini yang menjadi pengorganisasian di dalam fungsi pengorganisasian di dalam fungsi manajemen. Oke, baik, kita lanjut, Pak Luan. Baik. Selanjutnya kita ke pelaksanaan. Ya.
peran kepala sekolah sebagai sentral pengambil kebijakan menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan karena sekolah adalah seorang manajer tetap menjadi contoh atau role model bagaimana budaya sehat itu kita terapkan sesuai dengan visi dan misi yang menjadi concern kita di dalam membuat sekolah sehat. Jadi benar-benar harus tertanam ya, baik dari orang tua dan semua elemen yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua di situ dalam pelaksanaan ini adalah komitmen yang tinggi dari seluruh elemen yang ada di sekolah atau warga sekolah untuk bisa mewujudkan visi dan misi sekolah menjadi tanggung jawab dan merupakan pengawasan secara melekat pada diri masing-masing warga sekolah tanpa terkecuali, karena bisa jadi nanti hanya kepala sekolah saja yang melakukan kegiatan sekolah sehat, namun kita dari guru tidak berkomitmen untuk itu, sehingga murid saja kita harapkan untuk bisa melakukan kegiatan buang sampah pada tempatnya, namun guru sendiri inkonsisten dalam memberikan keputusannya, sehingga sekolah sehat tidak mungkin terlaksana dengan tidak adanya komitmen itu dari semua pihak. Tidak hanya murid yang kita tekankan, namun juga guru. Semua dari tataran guru, murid, komite, pokoknya warga sekolah harus berkomitmen untuk melakukan kegiatan sesuai dengan visi misi sekolah. Baik, selanjutnya pada pelaksanaan yang ketiga ada di situ saya tulis etos kerja ya. Mungkin bisa etos kerja. Nah, ini perlu atau sangat-sangat menjadi suatu penggerak dari berhasil atau tidaknya sebuah manajemen sekolah sehat. Itu etos kerja dari rekan-rekan kerja kita, semangat yang tidak pernah kendur dalam menggalakkan visi misi tersebut ya. Jangan sampai kita hanya bisa berjalan 1 bulan programnya namun kendur lagi. Ya, itu etos kerja kita. Harus semangat kerja kita tidak boleh kendur dalam hal menggalakkan visi misi sekolah kita ya. Ya, baik, kita lanjut Pak Alwan. Ya, baik. Mungkin ada beberapa gangguan, kita maklumi saja, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kepada fungsi yang terakhir dari sebuah fungsi manajemen, dari sebuah proses manajemen, yaitu pengawasan atau evaluating ya. Controlling disebut di sana juga bisa, evaluating juga bisa, controlling di situ mengkontrol atau pengawasan. Di sini fungsi dari pengawasan di sini bagaimana dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja yang terpatokan pada standar yang kita buat, mungkin mengenai visi misi tadi, program-program tadi, sehingga kita bisa membuat perubahan yang dibutuhkan untuk kemajuan ataupun untuk lebih meningkatkan program tersebut. Sehingga di dalam mengevaluasi nantinya kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari program yang dilaksanakan. Jadi di situ ada perbaikan. Dan juga di situ peran kepala sekolah. Lagi sekali kita di sini menitik beratkan kepada peran kepala sekolah sebagai supervisor di sini ya. Bagaimana kepala sekolah, pengawas dan dinas sebagai supervisor di sini turut serta memberi masukan kepada guru, pada siswa tentang hasil kerja dan target kerja yang telah dihasilkan,
dengan memberikan reward. Nah, ini perlu ya. Reward nantinya mungkin ada semacam kita programnya sekolah guru dengan dengan beberapa kriteria mungkin guru idola ataupun mungkin duta kebersihan atau apa saja nanti perlu kita berikan reward kepada siswa dan guru kita yang memiliki kinerja yang baik dalam program sekolah sehat sehingga menjadi contoh bagi siswa atau guru. Oke, karena gangguan teknis mungkin bisa kita akhirin aja meeting ini. Cek. Bisa dilanjutkan Pak Satria? Iya, baik. Ini sudah ada beberapa yang terlewat, tapi nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi apabila ada pertanyaan. Jadi ini adalah slide terakhir. Jadi saya mengutip Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, maka kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Ya, jadi mari kita berubah, mari kita coba perubahan ini. Di masa pandemi ini kita coba membuat satu perubahan, yaitu dengan membuat school branding sekolah kita menjadi sekolah sehat. Karena kesempatan ini sama, kita semua dalam kondisi yang sama, sekolah besar ataupun kecil memiliki permasalahan yang sama, dan juga tuntutan dari masyarakat juga sama, bagaimana sekolah menyediakan sarana-prasarana tentang kesehatan sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Jadi mari kita melakukan perubahan agar nantinya sekolah kita menjadi sekolah yang bisa menjadi rujukan untuk sekolah sehat. Itu saja dari saya. Nanti mungkin ada beberapa yang terlewat tadi, yang terlewat karena beberapa kendala teknis, sehingga saya belum bisa menyampaikannya tadi. Ya, itu saja. Silakan Ibu host. Saya kepada Ibu Guru. Terima kasih Bapak Satria Irwandi. Oke, berikutnya saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini yang mau bertanya, silakan langsung membuka mic-nya dan bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan melalui chat. Jadi pada intinya manajemen sekolah sehat ini sangat penting. Jadi untuk kesehatan daripada warga sekolah kita. Ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Oke, baik. Karena di new normal ini kita sangat merupakan tuntutan yang sama ya. Pemerintah, sekolah, masyarakat mempunyai tuntutan yang sama, sehingga ini sangat-sangat penting ya tentang sekolah sehat. Baik, mungkin ada pertanyaan yang nantinya kita bisa sama-sama diskusikan di dalam forum ini. Ya, silakan Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, saya mulai dari saya dulu ya Pak ya. Oke, baik, silakan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah sehat, sebenarnya di masa pandemi ini sangat suatu kesempatan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki sekolah kita, karena anak-anak juga pas tidak ada sehingga fasilitas bisa kita bersihkan. Iya, benar sekali. Masalahnya yaitu penjagaannya itu bagaimana ya Pak, supaya apa yang kita harapkan untuk kebersihan sekolah itu bisa tertangani. Maksudnya? Ya, dan ada untuk membersihkan sekolah itu Pak, supaya sehat sekolahnya.
Oke, baik. Berarti kita ke sarana prasarana ya. Ya, di dalam beberapa pernyataan dari Bapak Nadiem juga menyatakan bahwa di dalam pandemi ini beberapa semua biaya operasional sekolah diarahkan diperbolehkan untuk itu, untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Jadi salah satu solusi dari sekolah untuk bisa mengantisipasi ini atau bagaimana menyiasati ini yaitu dengan memanfaatkan biaya operasional sekolah. Ya, dalam tanda kutip nantinya itu sesuai dengan kemampuan sekolah kan, sesuai dengan jumlah muridnya di situ. Jadi nanti bisa dianggarkan melalui BOS. Namun juga bisa melalui kerjasama dengan instansi lain ataupun dengan CSR, yaitu dengan perusahaan-perusahaan mungkin di perusahaan di sekitar kita ataupun beberapa perusahaan yang menyalurkan CSR-nya ya. Situ mungkin itu bisa kita juga tangkap sebagai sebuah peluang. Jadi salah satu caranya ya adalah dengan memanfaatkan BOS karena kebijakan sudah bisa diperuntukkan untuk itu. Dan saya juga menjawab tadi bagaimana kita menjaga agar tetap bersih. Ini yang menjadi concern kita ya. Kalau pada saat sekarang memang bersih ya, kita bisa menjaganya. Nah ini perlu komitmen, yang tadi saya sampaikan komitmen dari kita semua. Bahwa tidak hanya petugas kebersihan saja menjadi yang bertugas membersihkan. Kita sendiri bisanya melihat sampah kita pungut. Kita bisa menjadi role model bagi semua. Tidak hanya bagi kita sendiri. Jadi berdasarkan saya karena ini saya pernah mengadakan penelitian tentang sekolah sehat, tentang peran sekolah. Jadi semua terlibat, baik dari satpam, dari guru, petugas kantin, petugas kebersihan, semua berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab. Jadi yang tadi saya sampaikan ada semacam pengawasan melekat pada diri masing-masing, tidak hanya dilihat oleh kepala sekolah saja, namun sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya sekolah. Sehingga itu yang perlu kita harapkan agar nantinya sekolah sehat ini menjadi budaya dan bisa diterapkan oleh anak-anak di lingkungan rumahnya juga. Mungkin itu saja dari saya untuk sementara, Ibu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau peserta webinar hari ini, monggo. Ya, silakan Bapak. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah cukup banyak penjelasan. Mohon maaf ini saya ingin mempertanyakan sebenarnya tahapan-tahapan daripada penerapan manajemen sekolah ini. Secara teknisnya seperti apa? Artinya tahapan-tahapan penerapan sekolah sehat di sekolah itu seperti apa secara teknis? Oke, baik. Ya, sama-sama Pak Rohan. Ya, baik Bapak Ibu guru. Jadi tahapan-tahapan ini kita mulai dari perencanaan. Biasanya ini secara teknis bisa kita laksanakan pada awal tahun ya. Biasanya kita biasanya Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru ada rapat kerja, rapat dinas tentang bagaimana kita menyusun program kerja kita. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, kita luangkan waktu kita yang pertama dalam perencanaan ini. Karena kita kalau ingin menjadi sebuah sekolah sehat perlu perencanaan, yang tadi saya sampaikan, perlu kita melihat situasi kita melalui analisis yang saya sampaikan tadi, agar nantinya kebijakan itu
tidak hanya menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya di top level saja, di tingkat kepala sekolah saja. Jadi ini menjadi sebuah kesepakatan bersama yang dirapatkan secara bersama untuk mendapat visi misi tadi. Ya, visi misi tadi. Kita mulai dari awal tahun. Ya, dari awal tahun kita membuat satu perencanaan, dilanjutkan dengan perencanaan tadi, organizingnya bagaimana mengorganisir dengan membuat SK tentunya, dengan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan job description-nya mereka, sesuai dengan fungsi tupoksi mereka. Itu harus kita cepat kita buatkan SK-nya agar nantinya mereka mempunyai pegangan untuk di dalam sekolah kan sudah ada ini sebagai tim ini. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab. Nah, itu perlu kita buat langsung. Jangan kita hanya membuat pada saat rapat biasanya. Ini pengalaman kami. Kita membuat satu tim tetapi tidak kita dokumentasikan dalam bentuk SK dan sebagainya. Sehingga kesulitan kita nantinya di dalam memberikan saran ataupun apa saja kepada orang-orang yang sudah kita tetapkan menjadi tim di sana. Dan selanjutnya kepada itu dalam proses tersebut, nah itu di dalam proses tersebut biasanya kita evaluasi, mungkin nanti kita sepakati di dalam perencanaan itu evaluasinya mungkin 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali dalam sebuah proses manajemen tersebut, agar supaya program-program tersebut jangka pendek atau jangka panjang untuk sekolah sehat ini bisa terlaksana. Nah, ini perlu evaluasi. Nah, evaluasi tersebut kita sepakati apakah 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, ini tergantung dari kesepakatan kita. Nah, itu saja mungkin Pak Alwan Jayadi. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke, saya kira karena waktunya tinggal 5 menit lagi Bapak, maka kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kita berikan Bapak untuk memberikan statement akhir ya Pak ya, silahkan. Atau kesimpulan, monggo. Oke, baik, kesimpulan akhir saya ulangi tadi bahwa manajemen sekolah sehat ini merupakan satu kesempatan bagi kita, bagi kita selaku pelaku pendidikan, karena kita mempunyai concern yang sama, memiliki satu paradigma yang sama tentang sekolah. Bagaimana sekolah itu harus bersih, harus sehat, baik dari pemerintah, masyarakat, peserta didik, guru, semuanya mempunyai satu pemahaman atau paradigma yang sama tentang kesehatan. Jadi ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk bisa menerapkan manajemen sekolah sehat di sekolah kita masing-masing. Tentunya dengan sarana prasarana yang ada. Bagaimana kita bisa memaksimalkan nantinya sumber daya yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria Irwandi. Sama-sama. Memberikan presentasinya dengan cukup jelas, bermanfaat. Semoga apa yang diberikan atau disampaikan oleh Pak Satria Irwandi ini bisa kita terapkan dalam sekolah kita. Saya sebagai moderator Haja Endaikowati, kemudian pemateri Bapak Satria Irwandi, kemudian Bapak Alwi yang membuka room ini, serta Bapak Ibu yang bertugas lainnya, membuat absen, membuat pelajar, dan sebagainya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir salam, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.